Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolowarmo. Wah, jumpa lagi ya bareng Aryadi yang pastinya di acara Sapa Bolowarmo. Nah, kalau biasanya Aryadi biasa live dari jam 1 sampai jam 2, mulai hari ini live Sapa Bolo kita ganti dari jam 2 sampai jam 3. Nah, jadi sore-sore nih biar nggak panasan ya Bolowarmo ya. Sambil biar apa ya bisa tidak mengganggu waktu istirahat, waktu tidurnya. Biasanya soalnya Bolowarmo itu ketinggalan Aryadi karena ketiduran nunggu Aryadi. Nah, hari ini kita bakalan bahas parkiran nih ya. Tentu saja Aryadi nggak bakalan sendiri. Aryadi bakalan ditemenin sama siapa nih? Ada Sunil Karim. Ya, Sunil Karim ya. Muhammad Sunan. Oh, Muhammad Sunil Karim Iya. ya. Bareng Muhammad Sunil Karim nih. Sunil ini kemarin juga sempat live bareng Aryadi ya. Iya. Kita kemarin bahas apa ya? Bahas hujan bukan? Bahas hujan sama panas di Pasuruan. Oh iya, bener Sama banget. yang satunya tanpa bayang. Oh iya. Iya. Itu waktu kemarin tempat ini ya memang heboh ya. Iya, sempat Tanpa bayangan. tanpa bayangan. Oke, di sini sudah ada 25 Bolowarmo yang bergabung. Kita tunggu-tunggu dulu nih Bolowarmo yang lain nih. Bolowarmo gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, sehat walafiat. Apalagi hari juga masih tetap panas ya, Sunil ya. Tetap panas sih Mas. Soalnya kan belum ada turun hujan sih. Iya benar. Tapi di beberapa daerah udah ada yang mulai turun hujan kok. Iya. Sunil. Nah, ngomongin tadi soal parkiran nih, Nel. Kalau Sunil sendiri sering nggak sih parkir di Kota Pasuruan nih? Sering sih Mas. Sering ya? Iya. Heeh. Apalagi kalau kita ke pasar, minimarket atau ke biasanya kalau ke alun-alun gitu Heeh. pasti bayar Parkir terus ya. parkir sih. Bayarnya berapa? Kalau Biasanya? biasanya sih kadang ya kalau ke pesarean sih Heeh. seikhlasnya 2.000 Seikhlasnya, 5.000 iya gitu. benar banget. Tapi beberapa hari ini itu memang lagi viral juga seputar ini nih, apa parkiran yang ada di Kota Pasuruan. Oh nih. iya. Seperti yang ada di beritanya websitenya Warta Bromo nih Sunil. Pertama itu ada berita dengan judul Awas pelanggar parkir di Kota Pasuruan bisa kena tipiring. Apa nih tipiring? Di piring itu apa ya? Kita Buat simak makan. aja beritanya nih. Oh iya siap. Nah, tipiring ini, pemerintah Kota Pasuruan bakal melakukan penindakan terhadap pelanggar parkir. Pelanggar parkir yang bandel akan dikenai sanksi tindak pidana ringan. Wah. Ini tipiring, tindak pidana ringan. Nah, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ada beberapa bentuk pelanggaran parkir di tepi jalan umum. Di antaranya seperti parkir di tempat penyeberangan pejalan kaki, jalur khusus pejalan kaki, jalur khusus sepeda, kemudian parkir di ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi. Parkiran di tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas, parkiran di fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas juga ini dilarang sama pemerintah. Emang biasanya Sunil suka parkir di trotoar kayak gitu nggak sih? Ya kalau biasanya sih Mas. Biasanya. Biasanya kalau biasanya kan pengunjung di alun-alun ini kan banyak sekali. Iya, Biasanya benar. ya karena terpaksa gitu loh Mas. Karena terpaksa jadinya di Karena situ ya. terpaksa sih. Tapi tahu nggak sih Sunil, kalau ternyata dalam Perda nomor 5 tahun 2003 telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar, yakni denda paling banyak 5 juta atau pidana kurang paling lama 3 bulan untuk orang-orang yang parkir di yaitu di tempat trotoar atau sampai menutupi rambu lalu lintas juga. Oh gitu. Tapi emang ada ya yang parkir di dekat? Oh ada, aku pernah tahu. Ada. Namanya Itu juga masih ada aja yang ngelanggar ya, masih parkir di sana gitu. Kan biasanya bayar parkir berapa tadi? Seikhlasnya itu ya, ada Iya yang kalau kan seikhlasnya. kalau ke pesarean gitu. Mm. Tapi kalau ke minimarket ya pastinya kan Kalau 2.000. minimarket beda lagi kan Iya. ya, itu memang sudah Iya, disediakan. memang sudah Tapi kan disediakan. sayang sekali ya kita bisa bayar parkiran seharga 5.000 daripada kita kena denda 5 juta rupiah. Iya.
Iya sih mas. Banyak banget itu yang dikeluarkan Iya. uangnya. 5 juta sama 5.000 loh mas. Bener, jauh banget. Jauh banget. Jauh. Berapa persen ya? 100 90, persennya kayaknya 99. ini. Oke, di sini sudah ada Kak Fauzi. Apa benar sekarang parkir berlangganan 40.000? Nah, nih Bolo Warmo ada yang tahu nggak sih parkir berlangganan itu beneran ada 40.000 atau enggak nih? Bisa langsung Bolo Warmo bisa langsung komen juga nih di kolom komentar. Kalau Kak Bayu Aurifianto, parkir jangan ditanya berapa, kenapa juru parkir menata parkiran sampai setengah badan jalan. Saat 4 nih. Nah, itu. Coba Bolo Warmo mungkin bisa kita saling diskusi ya di kolom komentar nanti ya. Nah, ada juga Kak Faris Ardiansa, Paskot hadir Bolo. Halo Kak Faris, selamat bergabung juga nih. Aku baru dengar nama Kak Faris Ardiansa nih. Siapa namanya? Sunil, aku sedikit lupa nama kamu. Soalnya yang aku ingat adalah Siapa? Mbak Juni. Bukan. Oh, bukan. Yang kemarin nama kamu apa? Abdi Mas. Abdi Mas. Ya, Abdi Mas. Iya. Abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Oke, tapi kalau Sunil pernah dengar nggak sih kalau parkiran itu bisa berlangganan 40.000 kata Kak Fauzi nih ya tadi? Belum pernah sih. Belum dengar ya. Belum Mungkin dengar. Bolo Warmo ada yang Iya, tahu mungkin nih ada bisa yang langsung. tahu. Kalau Kak Andia Abrori 3.000 sampai 5.000 itu motor, padahal bayar parkir langganan 40.000. Usul baju tukang parkir ditulisin depan belakang gratis tanpa bayar. Ya. Ini usulan nih. Usulan. Mas Habibi 10.000 mobil hari Minggu. Hari Minggu tok 10.000. Kalau hari biasanya berapa, Mas Habibi? Kalau hari biasanya berapa? Memang aku nggak pernah bawa mobil ke Kota Iya, Pasuruan sih. sama sih. Oke, ada teman-teman Bolo Warmo yang tahu nih ya, berapa sih kalau hari biasa? Kalau Mas Habibi kalau hari biasa berapa bayarnya nih? Mungkin 5.000 kali ya, setengah harga mungkin ya. sih mas. Kenapa hari Minggu harus mahal? Ya mungkin karena kan pengunjungnya kan Lebih banyak yang iya. lebih banyak. Iya, lebih banyak. Enggak, karena kan weekend. Iya weekend. Oke, untuk Bolo Warmo yang lain bagaimana nih? Oh ya, ready ingatkan lagi. Live Sapa Bolo Warmo kita ganti di jam 2 sampai jam 3 sore ya. Nanti kita bakal menyampaikan informasi seputar Pasuruan, Probolinggo, dan juga Lumajang. Tentunya kita nggak bakalan lupa, kita bakal ngasih 2 mini gift buat Bolo Warmo. Nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan dari Aryadi yang siapa yang paling cepat tepat jawabannya itu yang berhak mendapatkan hadiah mini gift dari Aryadi. Ini ya kemarin itu ada banyak juga yang jawab nih pertanyaan dari Aryadi nih Sunil. Ada juga yang nanya Sunil kemarin soalnya. Oh ya? Waduh. Masa? Orang-orang kalau lebih milih Sunil daripada aku ya, padahal aku ya setiap hari menemani setiap Jumat nih. Oke, kita pindah dulu ya, kita bahas parkir dulu, kita nanti bahasnya lagi. Nah, kemarin itu juga ada info nih di di websitenya Warta Bromo nih Sunil. Harga cabai rawit di pasar Kebon Agung tembus hingga 80.000. Wow. Wow, 80.000 nih cabai ya. Ini 80.000 berapa dulu? Berapa kilo dulu kan satu kita kilo nggak apa? tahu. Kita simak beritanya nih. Siap. Nah, harga cabai rawit di Kota Pasuruan mengalami kenaikan sejak 3 hari yang lalu. Dari musim kemarau panjang menjadi penyebab naiknya harga cabai tersebut. Seperti pantauan di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan pada Selasa 24 Oktober 2023, para pedagang cabai rawit menyebutkan jika harga tersebut mulai naik sejak 3 hari sebelumnya. Nah, ini ada salah satu pedagang bernama Prihatin dengan usia 42 tahun menyatakan bahwa ia kaget dengan kenaikan harga cabai yang signifikan tersebut. Menurutnya kenaikan terjadi sejak 3 hari lalu, berarti dari tanggal 24, 23, 22, antara 21 sampai itu dah ya. Iya. Itu sudah mulai naik nih ininya. Ini diketahui bahwa harga cabai itu 40.000, yang dulunya 40.000 sekarang jadi 80.000 per kilogram. Waduh. Naiknya 2 kali lipat. Iya, Mas, ya? 2 kali lipat, 2 dari kali lipat, 40.000 iya, dari jadi 80 kilogram. Aku biasanya beli cabai 80.000. Oh iya, 80.000. Nah, ini mulai kemana-mana ini. Soalnya aku kalau beli cabai nggak sampai sekilo sih. Iya. Paling belinya 5.000. 5.000. Itu cukup seminggu, Mas?
Enggak sih. Enggak. Lihat cara Berapa hari masaknya. doang gitu ya. Oh, beberapa hari doang. Karena kan aku masaknya, bukan aku sih, ibu lebih tepatnya ya, masaknya nggak banyak gitu. Iya. Nah, ini naiknya harga cabai rawit juga dikeluhkan oleh beberapa pembeli nih, Nil. Seperti yang dikatakan Heni Lestari, 40 tahun, jika harga cabai naik otomatis kebutuhan dapur ya semakin bertambah gitu. Iya. Nah, sementara itu Rizka Pramita, Kabid Perdagangan mengatakan naiknya harga cabai ini terjadi sejak sepekan yang lalu. Penyebab naiknya harga cabai ini karena musim kemarau yang tak kunjung selesai. Diprediksikan kenaikan harga cabai di Kota Pasuruan akan terus terjadi hingga musim kemarau berakhir. Kira-kira kapan berakhir? Ya, wawalan. Walau alam. Iya. Kayak nunggu Nggak ada hujan yang tahu. gitu Iya, ya. nunggu hujan. Tapi kenapa kok bisa naik ya gara-gara kemarau aja? Ya mungkin kan kesulitan air itu mungkin, Mas. Kesulitan air ya Iya. untuk penanamannya ya Iya, mungkin untuk ya. penanamannya. Atau mungkin nggak tahu sih ya. Atau lebih cepat busuknya atau gimana Lebih kita cepat juga nggak tahu ya. Iya. Atau Bolowarmo, di rumah Bolowarmo sendiri harga cabai berapa sih Bolowarmo? Kalau di rumah sendiri berapa? Kalau di rumah sih ya nggak tahu sih, Mas. Nggak tahu, Soalnya- kamu nggak pernah beli Iya. cabai ya? Wah. Besok-besok kamu ini ya, Bu, kalau mau ke pasar aku aja yang beli cabai gitu Iya, ya. mungkin besok-besok aku survei sendiri di Survei. pasar. Iya. Sekarang aja di sini. Habis ini. Masalahnya pasar masih Pasar buka mana? nggak? Yang habis ini buka itu pasar mana? Kalau aku kemarin tuh beli cabai biasanya 5.000 itu ya dibolehkan. Oh, dibolehkan. Itu cabai kecil. rawit, Cabai cabai rawit. kecil itu. Tapi ya kemarin itu aku disuruh beli 5.000 ternyata nggak boleh. Oh, sekarang udah nggak. Ya mungkin karena ini mungkin. Biar 5.000 berapa ons ya? 1 on apa? Nggak tahu. Aku biasanya pokoknya beli segitu. Iya, mungkin kalau dibolehin mungkin dapat 4 biji atau 2. 5.000. 5.000 4 biji ini cabai rawit loh ya. Subur Hasanah di Probolinggo 55 dari petani. Wah. Wow. Ini berarti hampir lah ya naiknya. Kalau berarti 55.000 dari petani, kalau dijual berapa tuh? Ya mungkin bisa sampai Mungkin 80.000 sama sih. ya. Iya. Bisa jadi Bisa jadi sama. itu oke, dari petani aja 55.000 ya, pantasan kalau di pasar lebih mahal ya. Iya. Mm-mm. Kalau di Bolowarmo yang lain gimana nih? Di sini ada 33 Bolowarmo yang hadir nih. Oke. Apa namanya? Kalau Sunil sendiri nih, biasanya kalau parkir itu di mana aja? Kalau parkir, ya lihat tujuannya sih, Mas. Ya, biasanya Kalau kan di ini mau ke alun-alun nih ke maksudnya. alun-alun, ya. Biasanya kan diarahkan ke sini, Kemana? ke mau arah sini tuh. Oh, yang ke sini ya. Di depannya ini Tasya itu. Kalau nggak salah di depan mall yang lama itu loh. Oh, alah, Apa ya. Ini Mall Poncol yang Ya, dulu. Mall Poncol itu. Biasanya sekarang jadi UMKM ya. Iya, sekarang jadi UMKM. Oh, di situ sekarang. Iya, biasanya. Aku udah nggak pernah parkir soalnya. Oh, di mana? Oh, soalnya udah nggak pernah ke situ. Iya, Allah. Cuman rebahan aja, Mas. Sekali-sekali loh. Mbak sih, aku di sini nemenin Bolowarmo. Oh iya. Mungkin sekali-sekali. Alibinya ya bisa langsung ke Bolowarmo. Mungkin sekali-sekali aja doi gitu sih. Nanti dulu ya itu ya. Kalau kata Kak Fauzi lah iya wis weruh Lombok Larang sik ono ae tuku sego 5.000. Waduh. Aduh, angel. Mbak Fauzi, Mas Fauzi. Kak Fauzi langsung curhat ya. Tuku sego 5.000. Tuku sego 5.000 oleh apa? Dapat apa? Mungkin dapat Nasi, tempe satu. Sudah. Gak usah pakai lombok, Mas. Gak usah pakai dong. Gak usah pakai sambel. 5.000. Ada yang mau masih beli nasi 5.000 ya? Ada mungkin Mas di luar. Tapi aku kemarin beli nasi kuning 6.000 kok, Mas Fauzi. Nasi kuning 6.000. Nasi kuning maksudnya, nasi kuning 6.000 di pasar. Itu ada Itu ada telur, ada tahu, ada nasi kuningnya. Itu murah sih ya. sama sambel? Sambelnya Ada. kayaknya dikit deh. Oh, dikit. Oh itu penyebabnya kenapa sambelnya dikit ya? Mungkin karena itu. Itu iya tapi bener sih, masih ada aja yang beli nasi 5.000 dengan pengennya ya lauknya enak Iya. gitu ya, nasinya Murah tapi banyak. enak. Aku juga mau sih kalau sih. Siapa sih yang nggak mau Iya yang sih. harganya murah, enak, Iya. porsinya banyak. Porsinya gitu. banyak. Biasanya sih kalau sering disebut porsi becak gitu biasanya. Oh, porsi beca. Beca Iya. orang becaan makannya segitu ya. Ya nggak tahu sih. Kata orang-orang sih gitu sih kalau pesennya. Porsi becak gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya.
Habis ini bakalan Aryadi kasih pertanyaan juga nih Bolowarmo. Satu berita ini. Habis satu berita ini jadi Bolowarmo siap-siap kira-kira apa sih pertanyaan yang Aryadi lontarkan nanti. Nah, ini nih Sunil, ada 12 titik pelanggaran parkir di Kota Pasuruan. Pelanggaran bisa diancam sanksi denda 5 juta rupiah seperti yang Aryadi dikatakan tadi. Nah, emang 12 titik ini mana aja nih? Kita simak ya. Nah, pemerintah Kota Pasuruan bakal menerapkan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring bagi pelanggar parkir. Pelanggaran bisa diancam sanksi dengan denda hingga 5 juta rupiah. Nah, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengatakan ada 12 bentuk pelanggaran parkir di tepi jalan umum yang diberlakukan di Kota Pasuruan. Antara lain yakni di penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan, parkir di jalan khusus pejalan kaki atau trotoar, ini nggak boleh. Parkir di jalan khusus sepeda juga nggak boleh, kan itu udah dibuat sepeda ya, nggak boleh buat parkir juga. Parkir di tikungan, ini juga bahaya. Bahaya sih. Nanti ketabrak gimana motornya. Parkir di jembatan juga nggak boleh. Ngapain parkir di jembatan juga? Ya mungkin. Lalu parkir di muka pintu keluar masuk pekarangan atau pusat kegiatan, ini juga dilarang. Parkir di tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau apil. Parkir berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran juga nggak dibolehkan. Parkir pada ruas dengan kemacetan tinggi, ini juga biar menghindari semakin macetnya jalanan. Kemudian parkir di halte, parkir di fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan cacat. Lalu parkir yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini juga dilarang nih. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Andrianto mengatakan ada 5 dasar hukum yang menjadi dasar penertiban parkiran di wilayah Kota Pasuruan. Antara lainnya pada Perda nomor 5 tahun 2003, Perda nomor 2 tahun 2013, Perda nomor 2 tahun 2015, Perda nomor 62 tahun 2022 dan Perwali nomor 23 tahun 2023. Saat ini penindakan dan penertiban parkir di tepi jalan umum masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Namun dalam waktu dekat pihak akan segera menerapkan penindakan tersebut. Nah, tadi seperti yang dikatakan bahwa untuk yang melanggar nanti kena denda 5 juta rupiah atau pidana kurang lebih lamanya 3 bulan nih. Masih kena denda, kena pidana juga. Iya. Wow. 5 juta loh. Lebih baik bayar lebih baik kita meluangkan waktu lah parkir di tempat yang benar, bayar juga. Daripada kita kena 5 juta. Belum lagi dipidana selama 3 bulan. Nah, benar banget. Gak ketemu keluarga 3 bulan. Rasanya lama sih, Mas. Nggak ketemu keluarga aja. Ya Allah. Ya lama itu. Iya. Kalau kata Kak Ananda Andin, parkir di Jalan Jawa tuh banyak yang punya mobil tapi tidak punya garasi katanya. Ini juga perlu perlu diingatkan. Banyak punya mobil tapi nggak punya garasi. Berarti kita bikin garasi dulu baru beli mobil ya besok ya. Apalagi harus sama beli SIM, buat SIM. Oh iya, ya jelas. Itu ya. Oke, langsung aja nih kita kasih pertanyaan nih buat Bolowarmo ya. Bolowarmo bisa siap-siap nih ke siapkan jawabannya karena pertanyaannya gampang banget karena Redi udah bacain ini 2 kali tadi sih. Iya, 2 kali. Emang apa pertanyaannya? Kok tahu 2 kali? Tahu kan? Kan yang dibahas tadi kan parkiran sudah 2 kali. Oke, iya benar banget. Ya mungkin soalnya kan tidak luput dari benar. Nah, pertanyaannya, denda bagi pelanggar peraturan parkir ini apa saja? Boleh disebutkan Bolowarmo, yang paling cepat jawabnya nanti yang mendapatkan mini gift dari Aryadi. Pertanyaannya lagi. Iya benar, siapa yang cepat dia yang dapat. Pertanyaannya, pelanggar yang melanggar peraturan parkir terkena tindak pidana apa saja dan bayar berapa nih? Bisa langsung dijawab. Yang paling tepat dan paling benar jawabannya yang bakal mendapatkan mini gift dari Aryadi. Mungkin saya boleh, Mas? Oh, beda. Karena soalnya itu ini gampang banget ya. Gampang banget. Sudah diulang-ulang gitu. Sudah diulang berapa kali ya? Sudah diulang beberapa kali gitu.
Oke, Bolo Warmo yang lain ayo ya, lebih cepat lagi jawabnya, lebih benar. Nanti atau enggak Bolo Warmo bisa langsung nyontek di websitenya wartabromo.com dengan judul catat 12 titik pelanggaran parkir di Kota Pasuruan. Pelanggaran bisa diancam sanksi berapa tit gitu. Situ sudah ada. Nah, di sini waduh, udah mulai ini ya. Udah mulai banyak yang mau jawab nih, wah. Untuk Bolo Warmo yang lain mungkin bisa share-share juga nih live-nya Aryadi, mungkin bisa ini berbagi informasi tentang parkiran atau mungkin harga cabai yang naik juga bisa ya, atau harga sembako yang naik ini juga bisa nih. Ya mungkin tadi kan ada yang bilang kalau di pinggir jalan di Jalan Jawa itu kan ada banyak yang punya mobil tapi nggak punya garasi. Mungkin suruh nonton ini ya. Iya, kan jadi biar tahu gitu loh Mas. Biar tahu kalau Pak melanggar parkiran itu kena denda juga. Kena denda juga. Gitu. Tapi memang sih kalau tak pikir ya tadi kalau ada yang parkir di tikungan itu juga kan bahaya sih sebenarnya. Sangat bahaya sih Mas. Soalnya kan kita juga itu mengganggu jalur lalu lintas. Belum lagi kalau biasanya kan ada yang motor bawa motor nggak tahu kan ada parkir di sana, yaudah tabrak atau misal itu juga perlu disiasati ya. Oke, di sini sudah ada 3 yang jawab, baru 3 yang jawab nih, mana yang lainnya nih? Pertanyaannya tadi gampang banget. Bagi pelanggar parkir terkena sanksi apa saja? Boleh dijawab buruan di kolom komentar ya Bolo Warmo ya. Oke. Tadi itu kita masih nunggu nih, kita tunggu dari Bolo Warmo nih. Kita sudah live setengah jam nih ya, kita kasih pertanyaan. Tadi seputar apa namanya? Pelanggaran parkir. Pelanggaran parkir sama ya udah tindak pidananya, pelanggaran parkir tindak pidana berapa. Nanti kamu jangan mancing-mancing aku buat jawab pertanyaan ini. Ada aneh nantinya aku ngasih bocoran. Buat Bolo Warmo bisa langsung cek jawabannya di websitenya Warta Bromo di wartabromo.com dengan judul catat 12 titik pelanggaran parkir di Kota Pasuruan, pelanggar bisa diancam titik. Sudah berapa kali? Iya udah banyak sih. Udah berkali-kali sih ya disebutin ya. Untuk ini Kak Durotin Nasiha baru gabung nih katanya. Wah, Kak Durotin bagaimana kabarnya? Udah lama juga sih Aryadi nggak dengar kabarnya Kak Durotin Nasiha. Kak Durotin Nasiha gimana kabarnya? Bentar, kalau boleh tahu Kak Durotin Nasiha ini dari mana ya? Aku banyak lupanya ya, saking banyaknya karena ada Kak Fauzi, Kak Durotin Nasiha, Kak Dodi ini juga baru gabung lagi nih setelah sekian lama. Kalau dulu kan karena ada Juni ya, yang digodain Juni ya terus gitu ya. Kak Romi Naomi juga belum gabung nih. Kak Romi Naomi, kemana nih Kak Romi Naomi? Itu biasanya yang sering buat ramai gitu ya. Iya benar banget, tapi tanpa mereka itu emang sepi ya gitu ya. Karena mereka yang biasanya ngeramein, nemenin Aryadi. Yang bikin makin heboh, makin gokil. Iya benar banget, yang heboh banget lah biasanya tuh mereka itu ya nilai. Oke, ini masih belum ada yang jawab atau kita tutup saja. Oke, satu kali pertanyaan lagi ya. Apa sanksi dan denda sebanyak berapa bagi pelanggar parkir di Kota Pasuruan? Oke, itu gampang banget. Kalau Bolo Warmo belum tahu bisa langsung baca dulu di websitenya wartabromo.com dengan judul catat 12 titik pelanggaran parkir di Kota Pasuruan. Pelanggaran bisa diancam sanksi bla bla bla. Titik. Aku hampir keceplosan terus. Hati-hati loh Mas. Ini judulnya mancing soalnya. Oke, kita tunggu dulu Oke. Gimana? Kita langsung sebutin aja deh ya siapa pemenangnya. Oke, di sini tadi sudah ada yang jawab, ada Kak Faris Ardiansa bayar 5 juta. Itu kurang lengkap ya Kak Faris Ardiansa. Ada Kak Nanda Andin, ada 5 juta. 5 juta dan 3 bulan tahanan. Dodi Alfarizi 5 juta atau penjara 3 bulan. Durotin Nasiha tadi bilang baru gabung. Oke, kita kunci jawabannya Bolo Warmo semuanya. Dan yang benar adalah Kak siapa? Kak siapa yuk?
Kak Dodi Alfarizi, Kak Dodi 5 juta atau penjara 3 bulan ya. 5 juta atau tindak pidana. Kalau dan itu berarti bayar 5 juta terus Sama di penjara di penjara enggak. 3 Soalnya bulan. ini atau milih dua-duanya itu. Iya. Tuh. Buat Kak Dodi Alfarizi seperti biasa, nanti langsung hubungi adminnya Facebook Warta Bromo, nanti langsung bilang aja, hari ini aku menang dari pertanyaannya Riyadi gitu ya Kak. Ini. Insya Allah aku menang karena kalimat dan sama atau beda kan sudah tak umumin Kak Dodi. Oke Kak Dodi Alfarizi, mana Juninya? Juninya hari ini lagi libur lagi nih Kak Dodi. Kemarin Juni udah gabung sama Riyadi di live Sapa Bola Warma, Kak Dodinya nggak ada. Wah, jadi roti nasi wah kangen nih. Kayak aku disebut terus. Kangen nih Kak aku. Iya, Kak Roti Nasi lama banget nggak ketemu nggak gabung di live Sapa Bola Warmo ya, jelas kangen. Kak Catur Hayati part 2. Waduh, Kak Catur Hayati part 1-nya di mana, Kak? Kak ingat aku dulu waktu zaman SMP bikin nama Facebook seperti itu. Nang taman karcisnya parkir lecek min, aku bayar tapi tak suwe karcisnya ben gak digawe maneh. Mosok karcis lawas digawe, bener banget. Itu biasanya kan ada kecurangan juga. Mending kita kalau udah dapat ini kita robek lagi aja ya ininya, karcisnya. Biar nggak disalahgunakan juga. Mungkin nggak bisa buat beli lagi tuh nggak. Coba lagi. Astagfirullah, aku salah ngomong. Coba ya, iku Ica, aku nyimak Aimin, tapi like komen tentang cabai jual seblak identik dengan pedas gimana tuh? Piye. Like komen tentang cabai jual seblak identik dengan pedas gimana tuh? Iku piye maksudnya? Mungkin kan seblak itu kan identik sama pedas gitu. Mungkin penjual seblak itu nggak rugi apa? Oh iya benar. Mungkin. Atau Kak siapa Kak Cafaya Iku Ica ini penjual seblak. Iya mungkin sih. Jualan di mana Kak? Iya. Nanti kita samperin gitu. Siapa tahu kan dapat. Catur Hayati part 2. Kesasar Iki Min yo. Aduh, kesasar. Terima kasih, sehat berkah selalu untuk semuanya, amin. Terima kasih juga Kak Dodi Alfarizi. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Kemarin itu di Warta Bromo juga ada berita nih, Sunil. Terkait ini, ada waktu di tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan November kalau nggak salah, November atau September ya, itu ada kejadian ayah jewer anaknya terus dipidana. Nah ini, nah sekarang bukan dipidana, di ini kan ya, dilaporkan baru-baru ini melakukan sidang nih. Di beritanya ada di websitenya Warta Bromo dengan judul gara-gara jewer anak seorang ayah di Kota Pasuruan dibawa ke meja hijau. Itu ayah sendiri, ayah kandung? Iya, sendiri. Seorang pria di Kota Pasuruan dilaporkan oleh mantan istrinya sendiri gara-gara pria tersebut menjewer telinga anaknya. Korban adalah anak laki-laki berinisial R, 13 tahun, yang tinggal di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 22 November 2022. Nah, BM 35 tahun, ibu korban mengatakan selama ini R ini tinggal bersama ayah kandungnya yang berinisial AH berusia 35 tahun. BM dan AH sendiri sudah berpisah selama 8 tahun nih. Mereka berdua sudah pisah. AH menetap di Pasuruan sementara BM bekerja di luar kota. Suatu hari R ini menghubungi ibunya dan meminta agar dijemput di rumah neneknya. R ini mengaku tidak betah tinggal di sana. 2 hari kemudian BM akhirnya menjemput anaknya ini, si R ini. Setelah itu R dibawa pergi. Pada waktu itulah R ini cerita sama ibunya nih, Nil, bahwa selama ini ya sebenarnya nggak betah bersekolah di pesantren, dan karena hal itu R akhirnya dihukum sama ayahnya. BM juga mengaku melihat ada memar pada bagian telinga anaknya saat itu. Mengetahui kondisi anaknya, kontan si BM ini tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini kasus AH tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Dan terpisah dari AH melalui penasihat hukumnya, Wiwin Arista mengatakan saat peristiwa terjadi, R ini berada di rumah neneknya. Nah, waktu itu R memang
seharusnya kembali ke pesantren, tapi si R-nya ini nggak mau, dia nolak. Tapi cara nolaknya itu mungkin dirasa ini apa ya, terlalu berlebihan atau kasar gitu ya, kasar, sehingga si AH ini refleks, si ayahnya ini refleks jewer anaknya, perkara jewer loh ya. Dan dalam persidangan Wiwi menyebutkan ada beberapa perbedaan keterangan. Misalnya si ibunya ngaku bahwa ia melihat sendiri si R ini dijewer sama ayahnya, sementara ayahnya sendiri menyebutkan bahwa ibunya itu datang selang 2 jam setelah kejadian. Jadi ini masih dipersidangkan ini. Yang benar itu yang mana? Nah Ada itu ini kan persepsi masih kan? dipersidangkan. Iya. Kita juga masih nunggu kelanjutan dari ini. Tapi perkara jewer-jewer bisa masuk meja hijau ya gitu Iya, ya. saya baru dengar. Oh, baru dengar, iya. Baru dengar ini sih Mas. Soalnya Mas Aryadi nih, waktu kecil pernah nggak dijewer sama? Pernah, sering. Pernah, iya, pasti kan. Bandel kan? Iya, bandel kali. Dijewer ya nggak sampai ke meja hijau sih Iya. ya. Ya karena emang aku bandel ya, ya udah dijewer. Iya, Tapi mungkin ini kan beda lagi karena mereka udah pisah ya, udah mungkin pisah. ya. Ini mungkin penyebabnya kita juga Iya. nggak tahu. Iya. Kalau di sini kata Sudiono di mana-mana, waduh, Waduh. namanya Sudiono di mana-mana. Kok mengkhawatirkan? Jangan-jangan kamu di sini? Iya, jangan ada di mana. Apa ini? Karim Sunildak tahu bayar parkir. Kenapa Sunildak? Kenapa Mas? Padahal saya kan jarang keluar sih Mas. Sing bayari cewek, ayo lah. Mungkin. Oh gitu. Udah ya, mulai terbongkar ya. Wah, itu kok tahu ya? Nggak tahu. Ya Siapa? mungkin dari namanya aja Cak Sudiono di mana-mana. Oh iya, Aduh, bener. hati-hati loh Mas. Jangan bilang ini penguntitnya Sunil ini. Nggak tahu juga sih. Hati-hati juga loh Mas. Arman Aim, pasiku aku parkir sepeda motor 5.000. Arman parkir di mana nih Kak Arman kalau boleh tahu? Iya. Kan kita di sini tuh memang kemarin juga sempat beredar informasi tentang bayar parkir, atau Bolowarmo bisa cek lagi nih di Instagramnya Warta Bromo. Di situ udah ada grafis yang menunjukkan berbayar berapa nih, di Instagramnya sudah ada. Terkait ini 12 titik larangan juga ada di Instagramnya Warta Bromo, di Warta Bromo ya, di Instagramnya Warta Bromo, nanti di sana lengkap. Kak Faris Ardianta, seneng tenan nek moco bolo, ojo kesusu ae koyo diuber. Kesusu. Soalnya apa ya? Engko hilang waktuku buat Bolowarmo kan, buat nyapa-nyapa Bolowarmo kan juga perlu gitu. Iya. Catur Hayati part 2, wah ceritanya mantan iki. Coba le gak gare, pasti urusannya beda. Ayah didik anak secara wajar, walau jewer telinga atau mukul secara didikan orang tua ke anak, bener banget. Iya. Mungkin karena udah pisah ini ya. Tapi kalau emang zaman dulu ya, perkara apa ya, jewer itu ya udah biasa ya, karena biasa, anaknya bandel. Iya. Tapi Sunil kemarin juga ada berita nih yang ada di luar Jawa Timur ya. Iya. Itu anak ngelaporin ibunya lantaran nggak dikasih uang jajan. Ada lagi. Ada kemarin Ya itu. ampun. Kalau nggak salah berapa ya usianya? 7 tahun apa 10 tahun ya, untuk lupa itu. Itu ngelaporin ibunya. Dia langsung ke kantor polisi ngelaporin ibunya lantaran nggak dikasih uang jajan. Aduh, Bukan uang jajan, uang buat beli burung. Oh, Bang, baru. Dia kan nggak dikasih kan sama Iya. ibunya, malah anak yang ngelaporin ibunya kan. Anak zaman sekarang itu unik-unik tapi ya gitu. Namanya juga anak-anak. Kembali lagi ya, namanya juga anak-anak gitu. Iya, kembali lagi namanya juga anak-anak. Kak Safik Udin, Mas, parkir berlangganan pas bayar pajak itu dibuat apa? Ya, itu juga sempat jadi perdebatan Bolowarmo juga ya. Kita udah dapat ini stiker apa ya? Bukan stiker aja, emang parkir apa namanya? Parkir berlangganan gitu, tapi tetap aja bayar. Mungkin di suatu tempat aja mungkin itu ya. Mungkin di Berlaku. tempat-tempat tertentu mungkin Mas. Iya. Oke, itu tadi soal tentang ini ya, seorang bapak yang jewer anaknya malah berlanjut ke Meja hijau. meja hijau.
Berat sih itu ya. Iya. Udah kan gitu cara didiknya orang kan berbeda-beda sebenarnya. Berbeda-beda. Kalau menurut saya sih kalau cuman di Jewer aja sih masih wajar sih Mas. Semua perkara jewer Iya. ya. Sejewer. Iya. Karena saya sendiri kan juga ya sering sih di Jewer Sampai sekarang? Ya enggak, kalau sekarang ya enggak sih Mas. Kan Siapa sudah- tahu nanti pulang-pulang ya jeweran aku. Oke, Bolowarmo gimana nih kabarnya Bolowarmo yang lain yang baru bergabung nih? Nanti Aredi juga sampaikan lagi bahwa live Sapa Bolowarmo mulai hari ini diundur dari jam 2 sampai jam 3 ya. Seperti biasa nanti bakal menyampaikan informasi seputar Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Nanti juga bakalan ada info-info seputar kuliner, wisata juga bisa nih. Biasanya kalau malam minggu kamu kemana nih, Nil? Biasanya kalau malam minggu kalau nggak kerja ya rebahan sih Mas. Kerja, kamu kerja apa nih? Ya ke pernikahan itu sih. Oh, aku baru tahu loh. Masa? Aku baru tahu kamu suka pergi ke nikahan. Itu, Iya, ke nikahan. iya. Kamu yang nikah atau gimana? Mungkin OTW Mas. OTW mungkin. OTW amin Iya, ya, disegerakan amin. ya. Nil. Siap. Oke, Doain. ini Aryadi bakal ngasih rekomendasi wisata buat malam mingguan nih. Wah. Sunil. Buat warga Probolinggo atau enggak Bolo-Bolowarmo yang ada di Pasuruan juga bisa nih. Mungkin ada niatan buat apa ya namanya? Malam mingguan di Probolinggo bisa nih. Ini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu ada alun-alun Probolinggo. Kota Probolinggo. Nah, ini bisa langsung Bolowarmo ke sana karena di sini ada patung monumen Garuda yang menjadi daya tarik tersendiri. Jadi Bolowarmo bisa langsung ke sana, pasti ada di Jalan Kiai Haji Mansur, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini juga berdekatan dengan stasiun kereta api dan pelabuhan. Jadi misalnya dari Pasuruan naik kereta api juga bisa. Super niat ya naik kereta api untuk Probolinggo cuma buat malam mingguan doang. Iya. Siapa tahu bisa jadi ininya Sunil nanti. Tapi enakan bawa sepeda sih. Kenapa? Ya apalagi kan bawa sepeda sama iya. doi kan gitu. Berdua ya. Iya. Serasa Wisata yang kedua nih, Patung Kuda Cipta Wilaha. Patung Cipta Wilaha ini terletak berdekatan dengan wisata BJBR. Patung ini berada di kawasan wisata BJBR Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini juga menjadi salah satu tempat wisata untuk malam mingguan yang sensasinya benar-benar luar biasa gitu ya, karena kan ada patung patung kuda ya tadi aku bilang, iya, patung kudanya dan pemandangannya di sana juga bagus banget. Terus yang ketiga nih BJBR, udah pernah ke BJBR belum? Belum sih Mas. Belum Kalau ya? ke BJBR Nah, ya. sama aku juga belum. Oke, BJBR ini terletak memang paling populer di Probolinggo juga salah satunya. Nah, ini adalah BJ Bakau Resort atau BJBR. Cukup sulit ya. Iya. BJ Bakau Resort atau yang akrab disebut dengan BJBR. Ini terletak di mana nih? Tepatnya di Pelabuhan PP Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur. Dibuka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Nah, ini buat Bolowarmo yang pengen mengeksplor atau menikmati pesona malam dengan daya tarik yang ditawarkan di BJBR itu benar-benar indah banget nih. Kalau Sunil malam mingguan kemana aja nih, Nil? Ya mungkin ke alun-alun. Alun-alun. Iya, Yang lain? Geger. Ya cuma di seputar Pasuruan aja sih Mas. Iya. Seputar pelabuhan gitu ya? Pelabuhan gitu. Alun-alun, pelabuhan, gor, ada yang lain nggak? Udah sih. Pernah nggak sih ngajak malam mingguan ke luar kota gitu? Masih belum. Janganlah, Iya. anak orang. Iya, iya. Mungkin rencananya kalau sudah. Kalau sudah ya, Kalau benar. sudah, Beda iya. lagi itu Beda ceritanya. lagi. Kais Nawati. Kais Nawati 2000 kalau motor Min. Oke, Kais Nawati. Catur Hayati part 2. Min itu ruko pasar Bonagung yang hadap selatan gaya opo sih bangun-bangun gak ono fungsine. Ngentekno duit rakyat ae waduh. Waduh. Sik pasar Bonagung. Pasar Sing Bonagung. endi? Ruko. Ruko, oh yang sebelah situ nih, itu juga kurang tahu sih sebenarnya buat apa. Bolowarmo yang tahu mungkin bisa langsung komen di sini ya, kita diskusi juga. Karena jadi kurang 9 menit lagi kita bakalan selesai ya dari Sapa Bolowarmo ini.
Kak Fikar Zain, Min kita parkir di tempat parkir berlangganan tapi kok tetap ditarik. Itu Mungkin juga perlu di ini ya. iya. Perlu apa ya namanya? Perlu diluruskan lagi mungkin dari pihak pemerintahannya atau mana ini. Terus Kak Catur Hayati Part 2 BJBR menu makanan minumnya larang-larang Min waktu itu 4 tahun yang lalu. Mosok es degannya 25.000. Es degan 25.000. Di sini obat Samiro Aduh. Kak Fikar Zain, Nandaan ini bagus usulannya Bolo iya, benar banget. Padahal bayar parkir langganan 40.000. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Bolo Warmo. Pertanyaan terakhirnya dari jam berapa bukanya BJBR? Ini udah gampang banget ya, Aredi tadi udah. Barusan kan? Iya, barusan Aredi udah nyebutin. Karena pertanyaan Aredi itu nggak pernah ada yang sulit sih. Iya. Udah gampang banget nih buat Bolo Warmo karena apa ya, nggak mau menyusahkan Bolo Warmo. Kalau nggak tahu Bolo Warmo bisa langsung ngerpek di websitenya Warta Bromo di wartabromo.com. Itu gampang banget ya. Atau yang baru gabung nih bisa langsung cari di Nikmati Malming di wisata malam di Probolinggo ini yuk. Nah itu boleh banget Bolo Warmo. Ini kita masih ada waktu 8 menit lagi, buruan jawab pertanyaannya Aryadi karena masih ada satu mini gift buat Bolo Warmo. Tadi pertanyaannya dari jam berapa buka BJBR? Boleh jawab Mas? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Karena ini kan barusan aja disebut gitu loh. Tadi masih terngiang. Kamu dari tadi ngebet banget pengen jawab ya. Aku kalau gimana kalau apa aja yang jawab? Memberi soal dijawab-jawab sendiri. Oke, kembali lagi Redi katakan dari jam berapa sampai jam berapa bukanya BJBR ini Bolo Warmo? Dari jam berapa sampai jam berapa? Gampang banget ini. Gampang banget. Itu pertanyaan yang super mudah ya. Iya, sebenarnya. Karena ya udah tertera tadi. Kaderatin Asia nggak apa-apa masih ono parkir seikhlasnya, nggak makso. Anggap aja sedekah kan biasanya ono sing makso. Nah, ono ya sing makso ya. ada sih Mas. Daripada bayar 5 juta. Oh iya benar. Oke, mungkin bisa dibaca lagi ya Bolo Warmo di websitenya Warta Bromo dengan judul Nikmati Malmingan di Wisata Malam di Probolinggo ini dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Kalau Mas Aryadi sendiri biasanya kalau malming mainnya kemana? Kamu kan jangan nanya malming ke aku. Jangan bilang cuma rebahan. Kalau aku malmingan ya di rumah. Di rumah. Di rumah terus nggak pernah kemana-mana emang. Ngapain? Kecuali kalau aku pengen lagi keluar kota itu baru malmingannya. Kalau sama di Pasuruan ya udah aku di kamar aja. Pertanyaannya mancing-mancing ya sudah. Gantian dia. Oke, Bolo Warmo gimana nih? Dari jam berapa sampai jam berapa wisata BJBR dibuka? Kita jam 14.55 kita ini nih, apa namanya? Kita umumin. Umumin siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya? Oke, kita tunggu dari jam berapa sampai jam berapa wisata BJBR dibuka. Itu gampang banget sih Aredi tadi udah nyebutin ya jamnya sampai jam berapa gitu. Di sini udah ada yang jawab tadi, ada 1, 2, 3, udah 3 orang yang jawab nih. Ayo Bolo Warmo. Aredi masih tunggu nih, ada satu mini game. Oke, kita sudah jam 14.55, kita kasih jawabannya aja ya. Oke, jawabannya adalah dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Yang di sini ada Faris Ardiansa jawab jam 8 pagi aja. Masih kurang tepat ya. Catur Hayati Part 2 jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Salah Kak. Kak Isnawati jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Kak Isnawati, selamat untuk Kak Isnawati, bisa nanti langsung hubungi bukan DM, inbox. Bimin Facebooknya Warta Bromo. Nanti bilang aja menang di live-nya Sapa Bolo Warmo yang ada di tadi kasih pertanyaan.
Oke, Sunil, kita penutupan aja kali ya. Penutupan. Sunil, terima kasih udah nemenin Aryadi hari Sama-sama, ini. Mas. Karena Juni lagi libur lagi nih. Oh, liburan. Liburan apa? Libur? Ah, kita nggak tahu. Oh iya. Kalau liburan nanti Bolowarmo pada minta oleh-oleh, kebiasaan kan. Iya. Bolowarmo itu biasanya gitu, Sunil. Oh. Kita selalu minta oleh-oleh dari Juni atau enggak Aryadi. Soalnya yang biasanya liburan keluar mungkin Kak Juni sama Kak Aryadi. Ya enggak juga sih. Oke, so memang berapa kali Juni emang nggak pernah ikut live-nya Aryadi, memang ada keperluan di luar seperti itu. Nah, pokoknya terima kasih sekali untuk Siap, Sunil. sama-sama, Mas. Jangan bosan-bosan ya live sama Aryadi. Ngomongnya walaupun ngalor ngidul, tapi kita ada ini ya, ada informasi-informasi Iya, ada juga buat informasi. Bolowarmo. Dan sudah Kak Duroti Nasiha, saya sudah mengumumkan pemenangnya. Apa namanya? Kita jumpa lagi di Jumat depan, dan Aryadi ingatkan lagi bahwa live Sapa Bolowarmo diubah jam tayangnya dari jam 2 sampai jam 2 sore hingga jam 3 sore ya pastinya. Di Sapa Bolowarmo nanti Aryadi bakalan ngasih informasi seputar informasi Pasuruan, Probolinggo, dan juga Lumajang. Nanti juga bakalan ada informasi kuliner dan juga wisata. Minggu depan kita Aryadi bakalan ditemenin siapa nih, Bolowarmo kita juga nggak tahu. Atau mungkin Bolowarmo ada yang tertarik mau nemenin Aryadi juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau semuanya datang Nanti juga. semua datang, kalian mau duduk di mana? itu juga susah nanti kan. Iya. Tapi kalau mau mampir ke sini mau ngasih Aryadi oleh-oleh juga nggak Boleh. apa-apa. Sangat boleh. Oke. Tadi udah Aryadi umumkan ya pemenangnya Kak Isnawati. Jadi udah terumumkan ya. Oke. Sampai jumpa di Jumat depan ya pastinya bareng Aryadi di Live Sapa Bolowarmo, dan jangan bosan-bosan ya di jam 2 sampai jam 3 ada diingatkan lagi. Oke, Aryadi pamit undur diri dan Sunil juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.